Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online.
Shalom, selamat pagi. Selamat kembali kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua sehat, saudara-saudara semua sehat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Matius 10 ayat 14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Dan hari ini kita akan belajar cerita tentang mengebaskan debu dari kaki. Apa sih maknanya mengebaskan debu dari kaki? Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya pergi berdua untuk mereka pergi memberitakan Injil, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Dan Tuhan berkata kepada murid-muridnya, kalau ada orang yang tidak menerima kamu, kalau ada orang yang menolak kamu, kamu keluar, tinggalkan kota itu, tinggalkan rumah itu, dan kebaskanlah debu. Nah, mengebaskan debu dari kaki itu adalah berbicara tentang budaya orang Yahudi pada zaman dahulu. Jadi orang Yahudi kalau misalkan mereka pergi dari kota, katakanlah mereka melintasi satu kota yang penduduknya adalah non-Yahudi atau mereka sebut sebagai orang kafir, maka begitu mereka keluar dari kota tersebut, mereka harus mengibaskan debu. Dengan kata lain, mereka tidak menginginkan segala kenajisan, kekotoran, atau bahkan debu dari kota itu melekat dalam tubuh mereka, dan mereka kebaskan untuk tinggal di situ dan tubuh mereka bersih kembali. Ya, itu sama seperti kita orang Indonesia, kita nggak punya kebudayaan mengebaskan debu. Jadi kalau saudara pergi menginjil ditolak oleh orang, saudara jangan mengebaskan debu, karena artinya itu bukan kebiasaan kita, bukan adat kita. Kalau di Indonesia mungkin seperti kalau kita cuci kaki ya sebelum kita masuk rumah atau sebelum kita tidur, pas kita habis bepergian kita cuci kaki dulu sebelum masuk dalam rumah. Kenapa kita perlu cuci kaki? Artinya kita tidak membiarkan kotoran-kotoran dari luar sana untuk masuk dalam rumah kita atau bahkan mau masuk dalam tempat tidur kita. Sebelum naik ke tempat tidur, anak-anak kita suruh cuci kaki. Tujuannya supaya kaki kamu bersih. Jangan biarkan ada kotoran yang melekat di kaki kamu dan terus akhirnya mengotorkan tempat tidur atau mengotorkan kamar. Ya seperti itu, kita ajarkan anak-anak kita seperti itu. Nah, mengebaskan debu artinya mirip-mirip seperti itu. Dengan kata lain, jangan biarkan ada kotoran, kenajisan itu melekat dalam bagian tubuh kamu. Nah, itu ada artinya seperti itu. Nah, kemudian apa artinya bagi kita saat ini? Kalau ada seseorang menolak saudara, biasanya ketika kita ditolak, biasanya kita sakit hati. Saudara ditolak cintanya, saudara sakit hati. Saudara ditolak untuk masuk dalam satu klub ini atau satu persekutuan, saudara bisa sakit hati. Saudara tidak diterima atau ditolak, kita bisa sakit hati. Kenapa ya kok saya ditolak? Kenapa? Apa saya kurang qualified? Saudara ditolak dalam pekerjaan, kita bisa sakit hati. Ya, ditolak cewek, ditolak cowok, ditolak pekerjaan, ditolak
Ya, berbagai macam penolakan itu membuat kita bisa sakit hati. Nah, sebagai akibatnya karena sakit hati kita bisa menjadi dongkol, kesel, marah-marah, dan akhirnya ada orang yang sakit hati, terus kemudian akhirnya mereka benci terhadap orang tersebut. Tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengebaskan debu dari kaki kita. Artinya mendorong kita untuk tidak membiarkan sakit hati itu menguasai kita. Jangan biarkan sakit hati atau omongan orang tersebut itu masuk dalam pikiran kita. Ada orang menyakiti kita dengan perkataan kita, melukai hati kita. Kebaskan pikiran kita, kebaskan debu dari kaki kita, kebaskan sampah itu. Jangan biarkan sampah itu ada masuk dalam hidup saudara. Jangan biarkan debu tersebut mengotori hidup saudara. Dan karena itu adalah pilihan juga. Artinya kita mau mengebaskan atau kita membiarkan debu tersebut melekat dalam hidup kita dan membuat hidup kita menjadi kotor. Nah, mengebaskan debu kaki ini juga artinya mendorong kita untuk move on. Untuk kita jangan tetap stay di situ. Tuhan bilang kalau kamu ditolak, jangan kamu diam terus di situ, ya keluar dari rumah tersebut dan kebaskan kaki. Artinya move on. Kalau kita berada dalam kondisi yang katakanlah sakit hati, dikhianati, tertipu, terus move on. Artinya jangan tetap ada di situ. Jangan biarkan rasa sakit hati itu terus-menerus ada dalam hidup kita, kekecewaan, kepahitan. Lepaskan itu semua. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan satu prinsip hidup yang penting untuk kalau orang tersebut belum siap untuk menerima. Tuhan bilang, ya sudah, jangan tetap di situ, jangan buang waktu di situ. Rasul Paulus, dia sangat menginginkan sekali dia untuk pergi memberitakan Injil ke satu tempat. Tetapi ternyata jalan tersebut belum dibuka. Suatu malam dia bermimpi, ada orang dari Makedonia berseru dan berteriak, "Menyeberanglah, selamatkanlah kami." Dan Paulus tahu bahwa itu adalah suara Roh Kudus untuk menyuruh dia untuk pergi ke Makedonia. Dan Paulus mentaati tuntunan Roh, dia pergi ke Makedonia. Makedonia ladangnya sudah menguning. Kalau dia pergi ke tempat lain, ke Bitinia, mungkin ke Tarsis, ke tempat-tempat lain, daerah sana bisa jadi belum menguning. Kamu membutuhkan waktu banyak, kamu membutuhkan lagi tenaga untuk mereka bisa siap menerima. Tetapi ada ladang yang sudah menguning, yang sudah siap dituai, pergilah ke sana. Kalau misalkan saudara saat ini sedang menggumuli seseorang untuk bawa dalam doa, untuk dia menceritakan, untuk saudara memberitakan Injil keselamatan, ada kalanya mungkin orang tersebut belum siap dituai, belum siap menerima berita Injil. Ya, kita taburi dengan doa dulu. Taburi terus dengan doa sampai Tuhan berkata, silakan orang tersebut sudah siap menerimanya. Baru kita masuk ke dalam kehidupan orang tersebut. Pergi ke tempat di mana ladang sudah menguning. Don't waste your time. Ada kalanya sebagai gembala atau sebagai hamba Tuhan, saya melayani jiwa-jiwa yang belum siap dituai. Dan itu melelahkan, itu capek. Sebab kenapa? Sebab saudara menghabiskan effort saudara, usaha, tenaga, pikiran untuk membawa orang tersebut kepada Kristus, tapi orang tersebut belum siap dituai. Jadi biarkanlah. Maksudnya biarkanlah gimana? Lo lepasin orang tersebut? Bukan. Artinya saudara pakailah waktu yang untuk saudara berusaha dengan orang ini, pergi ke tempat yang ladang sudah menguning. Untuk orang tersebut doakan saja. Tunggu sampai dia siap. Ya, tunggu sampai Tuhan bilang, iya orang ini sudah siap. Saya berharap hari ini firman Tuhan dapat memberikan pengertian kepada saudara kalau ada sesuatu dalam hidup kita yang membuat kita kotor, ya, atau najis, atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, kebaskan. Pikiran-pikiran yang gak benar, kebaskan. Perkataan-perkataan yang melukai hati kita, kebaskan. Sesuatu yang membuat hati kita tidak tahir, hidup kita tidak tahir, menjadi cemar, kebaskan. Kebaskan itu semua, buang itu semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami berdoa saat ini,
Ajari kami Tuhan untuk dapat mengebaskan debu, mengebaskan hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang kotor di dalam hidup kami, untuk kami tetap bersih di hadapan Tuhan. Berkati aktivitas anak-anak-Mu sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat beraktivitas.